Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan atau di sini masih pengantar dari artificial intelligence. Nah, pada kesempatan ini kita akan membagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama tentang pendahuluan dari logika tegas ya atau Cripps logic dan logika fuzzy atau samar atau kabur ya atau logika abu-abu. Nah, kenapa kok bisa disebut abu-abu gitu ya? Nah, nanti kita lihat kenapa kok bisa disebut abu-abu. Kemudian terminologi-terminologi utama dalam logika fuzzy itu apa saja? Nah, yang pertama motivasinya. Pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20 ya. Peranan ilmu probabilistik sangat memegang peran yang penting sekali dalam menyelesaikan masalah ketidakpastian. Karena kita tahu ya, kalau berbicara masalah probabilistik gitu ya, berarti di situ adanya suatu unsur ketidakpastian karena ada unsur peluangnya seperti apa. Sehingga ilmu yang sangat terkenal dalam ranah peramalan atau dalam ranah untuk estimasi ya, itu adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah, ini biasanya yang paling terkenal. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, yang meluas ya, artinya dewasa ini peranan komputasi untuk peramalan ya juga berkembang dengan baik, yaitu misalnya tentang sistem cerdas. Nah, logika fuzzy ini merupakan salah satu dari sistem cerdas. Nah, salah satu sistem cerdas yang sangat populer itu adalah teori ya yang dikemukakan oleh Lotfi Azadeh ya pada tahun 1965 tentang logika fuzzy. Nah, Zadeh ini mengenalkan tentang logika abu-abu atau logika samar gitu ya. Nah, Nah, pertama sebelum kita membahas tentang logika fuzzy, kita berkenalan dulu dengan logika tegas atau Cripps gitu ya. Nah, berdasarkan gambar temperatur ya, ukuran suatu suhu di sini ya, di situ tersampaikan atau kita bisa membaca bahwa ada 80 derajat Fahrenheit gitu ya. Di mana kalau misalkan di atas 80 derajat Fahrenheit itu berarti panas, kalau misalkan kurang berarti dia tidak panas atau dingin gitu ya. Nah, di mana kalau dia nilai apa namanya suhunya panas atau temperaturnya panas, maka akan bernilai 1 ya. Kemudian kalau tidak panas dia akan bernilai 0. Sehingga jika temperaturnya lebih besar sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka kondisinya temperaturnya panas dan akan bernilai 1 atau true gitu ya. Dan jika temperaturnya kurang dari 80 derajat Fahrenheit, maka disebut tidak panas dan nilainya 0 atau istilahnya false ya. Kondisinya seperti itu. Nah, di sini secara tegas hanya terdapat dua nilai saja, yaitu nilainya kalau tidak 0 ya 1 gitu. Dan kondisinya kalau tidak panas ya panas. Nah, maka ini yang disebut dengan istilah logika tegas. Nah, logika tegas atau Cripps di sini ya, fungsi keanggotaan dari Cripps logic ya, mengalami kegagalan dalam membedakan antar anggota atau member pada himpunan yang sama atau pada anggota yang serupa atau yang mungkin mendekati adanya suatu unsur kesamaan, sehingga akan menemukan suatu problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Nah, misalnya, Kiki muda. Apa yang dimaksud dengan istilah muda ini? Gitu ya. Kemudian, Kiki sangat muda. Apa bedanya dengan muda? Artinya bedanya muda dengan sangat muda itu apa? Gitu ya. Oleh karena itu, bahasa alami di sini antara muda dan sangat muda ya, itu tidaklah mudah untuk ditranslasikan ke dalam nilai 0 atau 1. Nah, karena kalau kita melihat suatu usia, mungkin dia ada yang muda,
mungkin sangat muda, mungkin ada yang parubaya kayak gitu ya. Nah, maka di situ kalau kita berbicara tegas gitu ya, maka logikanya kan kalau nggak muda ya tidak muda gitu. Padahal di dalamnya kalau kita berbicara suatu bahasa alami ya, usia itu kan ada yang muda, ada yang sangat muda mungkin, ada yang parubaya, ada yang tua, sangat tua kayak gitu ya. Ada lansia dan yang lainnya. Ya, inilah kegagalan logika tegas atau Kripps dalam mendefinisikan anggota-anggota tersebut. Nah, karena gagal, maka nanti muncullah logika fazi ini atau logika abu-abu ini yang bisa mendefinisikan kondisi kalau misalkan tegas itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau yang logika fazi itu yang bagaimana. Nah, brainstorming awal dulu lah untuk memahami tentang logika Kripps. Misalkan terdapat variabel umur terbagi atas 3 keadaan saja. Misalnya, S itu suatu himpunan yang berisi muda, parubaya, tua. Muda ini kalau umurnya kurang dari 35. Kalau parubaya ya rentangnya 35 sampai 55. Kalau tua dia lebih besar dari 55. Ya. Maka ketika dengan kondisi yang seperti ini, ketika kita berbicara umurnya dia 25, maka secara tegas dia kategori muda. Dan ketika umurnya 50, dia masuk ke parubaya. Ketika umurnya 60, dia masuk ke tua. Nah, dari fungsi ya terlihat jelas bahwa jika menggunakan kaidah logika tegas, maka tidak cocok karena dengan adanya perubahan sedikit saja akan mempengaruhi atau merubah makna dari nilai yang didapatkan. Misalnya, ada seseorang dengan umur 35 ya. Padahal kalau umur 35 secara fungsi S ini maka dia akan masuk ke parubaya. Tapi kalau misalkan seandainya ada orang berumur 35 kurang 1 hari saja, gitu ya. Maka secara logika tegas dia masih masuk ke muda karena apa? Belum 35 karena masih kurang 1 hari kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya kita lihat kalau hanya kurang 1 hari saja ya sudah 35. Kalau misalkan dia sudah harus mendapatkan suatu bantuan gitu ya atau suatu door prize gitu ya atau suatu undian gitu ya hanya kurang 1 hari saja nggak jadi dapat, rugi kayak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Logika tegas ini kalau misalkan kondisi yang seperti itu tidak bisa membackup kayak gitu. Oleh karena itu, logika fazi ya itu sangat diperlukan ya untuk mengkondisikan suatu keadaan yang seperti ini. Artinya di situ adanya suatu kondisi yang samar atau abu-abu atau yang kabur. Karena apa? Karena kurang 1 hari saja sebenarnya sudah 35 gitu. Kalau misalkan logika fazi kita gunakan, dia nanti akan memiliki 2 nilai. Yang pertama, dia masih bisa masuk ke muda dan juga sudah bisa masuk ke parubaya. Akan tetapi nilai derajatnya yang membedakan. Nah, disitulah ketika kita akan belajar tentang logika fazi. Nah, kita sudah akan menuju ke logika fazi. Logika fazi adalah salah satu metode yang digunakan untuk memetakan domain ruang input ke dalam suatu ruang output. Jadi, di sini akan ada, kalau ada input akan menghasilkan suatu output. Nah, logika fazi agak berbeda dengan domain himpunan tegas, di mana jelas bahwa nilai keanggotaan himpunan tegas A yang dinotasikan dengan mu A X gitu ya, mempunyai 2 kemungkinan nilai tegasnya. Kalau himpunan tegas ini nilainya kalau tidak 1 ya 0 kan gitu. Artinya bernilai 1 jika suatu item tersebut betul-betul anggota atau elemen dari himpunannya berada di dalamnya. Dan akan bernilai 0 jika suatu item bukan anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Misalnya,
S ini memiliki suatu anggota, ya, himpunan S memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan A memiliki anggota 3 sama 5. Maka kalau secara tegas, ya, nilai dari mu S2 artinya, ya, apakah 2 ini masuk di S gitu ya, maka dia nilainya 1. Karena apa? Masuk di dalam anggota S. Akan tapi kalau apakah 2 ini masuk di A gitu, maka mu A nilai 2, maka dia nilainya 0. Karena apa? Pada himpunan A itu tidak mengandung atau tidak berada atau tidak memiliki suatu elemen, yaitu 2. Nah, berarti kalau tidak masuk di anggota himpunan, dia akan bernilai 0. Kalau ada di dalamnya, maka akan bernilai 1. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk keanggotaan logika fazi. Nah, berdasarkan kurva akan terlihat bahwa untuk temperatur 30 derajat, ya 32 derajat Celcius gitu ya, dalam himpunan panas akan bernilai 0,7. Artinya, kalau kita berbicara ya pada himpunannya, himpunan kalau semakin ke atas gini ya, berdasarkan grafik itu maka dia akan semakin panas gitu ya. Kalau 35 maka dia panas ya, tapi kalau semakin turun sampai ke 25 dia berarti akan semakin tidak panas, kan gitu. Nah, kalau 32 ya, dia bisa dikatakan panas tapi nilainya 0,7. Tidak 1, karena dia bisa dikatakan panas dan bernilai 1 kalau pas 35. Sehingga ini akan memberikan makna bahwa logika fazi akan mengcover temperatur 32 dengan nilai derajat keanggotaan panas sebesar 0,7. Nah, 32 sudah bisa dikatakan dengan panas, tetapi nilai derajatnya itu 0,7. 25 pun juga bisa dikatakan panas juga. Akan tetapi nilai derajatnya adalah 0. Nah, itulah yang membedakan bahwa kalau logika fazi bisa mengcover di dalamnya. Nah, kelebihan dari logika fazi ya, itu yang pertama mudah dimengerti. Pemodelan matematikanya sederhana. Adanya unsur toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Dapat memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang kompleks, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan, dan didasarkan pada suatu bahasa alami pastinya. Nah, terminologi-terminologi utama dalam logika fazi, yang pertama ada proses fazifikasi atau fazification ya, yaitu proses mendefinisikan himpunan fazi, penentuan derajat keanggotaan dari krips input pada sebuah himpunan fazi. Nah, artinya fazifikasi di sini adalah proses dari logika krips dibawa ke logika fazi. Berarti kita merubah dari yang tegas menuju ke fazi. Kemudian tahap kedua ada proses inferensi. Ini proses evaluasi kaidah atau rule atau aturan dari fazi ya untuk menghasilkan output dari setiap rule yang telah kita bangkitkan. Setelah kita mengevaluasi rule, ada proses komposisi atau agregasi, yaitu proses kombinasi dari semua keluaran rule yang telah kita setujui. Ya. Kemudian yang keempat ada proses defazifikasi, yaitu proses dikembalikan. Yang awalnya tadi tegas dihitung ke fazi, sekarang kita kembalikan. Dari fazi kita kembalikan lagi ke tegas. Nah, inilah terminologi penting ketika kita memahami tentang logika fazi. Ada 4 elemen. Yang pertama ada proses fazifikasi, kemudian ada proses inferensi, ada proses komposisi, dan yang keempat adalah defazifikasi. Artinya, kalau keempat-empatnya ini kita tidak lalui, maka input yang kita masukkan, ya, data input yang kita masukkan, maka kita tidak akan menghasilkan suatu output. Artinya kita tidak memiliki suatu kesimpulan. Nah, komponen utama dalam logika fazi, ya.
Kalau tadi terminologi penting ya dalam logika fuzzy ada 4, ada fazifikasi, inferensi, komposisi, sama defasifikasi. Sedangkan komponen utama yang harus ada dalam logika fuzzy yang kita harus tahu, yang pertama ada variabel fuzzy. Variabel fuzzy itu apa? Suatu peubah yang akan dibahas dalam sistem fuzzy. Misalnya ada umur, temperatur, permintaan, penawaran, produksi, gitu ya. Kemudian ada suhu, kemudian pokoknya sesuatu peubah yang bisa kita hitung atau yang bisa kita rencanakan ke depannya seperti apa. Nah, setelah kita tahu tentang variabelnya, maka kita akan tahu himpunannya. Himpunan fuzzy adalah suatu grup yang mewakili kondisi atau keadaan dari variabel fuzzy itu. Artinya, kalau kita punya variabel, maka himpunannya siapa kayak gitu. Misalkan tadi kalau umur gitu ya, maka himpunannya ada yang muda, parubaya, tua, sangat tua, atau anak-anak dan yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan harga gitu ya, variabelnya mungkin harganya mahal, murah, sangat murah, sedang atau yang seperti apa. Nah, himpunan fuzzy ini terbagi menjadi 2. Ada yang atributnya linguistik, berarti berupa bahasa alami, ada yang numeris. Numeris ini berarti berupa angka. Artinya linguistik ini bahasa alami, misalkan muda, parubaya, tua. Nah, tapi ada yang bisa kita bentuk secara numeris. Angkanya berapa nilainya? Misalkan kalau muda itu 25, kalau parubaya itu 35 kayak gitu. Kalau tua itu 55. Nah, seperti itu. Kemudian selain himpunan fuzzy, kita akan belajar tentang semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan itu adalah suatu nilai yang diperbolehkan dalam kaidah pengoperasian suatu variabel fuzzy. Nah, suatu nilai yang diperbolehkan dalam suatu pengoperasian variabel fuzzy. Misalnya umur gitu ya. Umur itu kan pasti yang boleh berarti nilainya antara 0 sampai tak terhingga, positif tak terhingga kan gitu. Karena tidak ada umur negatif. Maka kalau kita mendefinisikan semesta pembicaraannya, umur itu kok negatif, berarti tidak masuk akal. Karena apa? Logika kita menolak. Umur yang paling kecil ya 0 kan gitu. Kalau misalkan kita definisikan umurnya adalah negatif, berarti gimana ya? Logika kita ya menolak seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang suhu, suhu kan ada yang negatif. Boleh. Maka semesta pembicaraannya untuk suhu, maka ada yang negatif, ada yang 0, ada yang positif kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang produksi, maka kalau dia tidak produksi kan 0. Kalau dia produksinya ada, maka dia positif. Nah, berarti nggak ada yang produksi negatif. Tetapi selain semesta pembicaraan, kita juga akan melihat namanya domain. Nah, domain ini adalah nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan yang bisa dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Artinya dari semesta pembicaraan ini akan kita olah lagi ya, domainnya berapa. Kalau kita berbicara umur ya, umur itu kan boleh ya antara 0 sampai berapapun, positif berapapun, enggak masalah. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, masa ada orang yang berumur 250 tahun atau bahkan 500 tahun gitu ya? Nggak ada kan? Nah, artinya semesta pembicaraannya oke antara 0 sampai positif tak terhingga gitu. Akan tetapi domain yang diizinkan kalau kita sekarang lihat misalnya kasus sekarang itu kebanyakan mungkin manusia mentok-mentok hanya sampai umur 150 tahun gitu ya. Maka umurnya ya 0 sampai 150 tahun saja, berarti domainnya kayak gitu. Berarti bukan menutup kemungkinan ya bahwa ada orang yang berumur 151, ada gitu. Tapi kita lihat logika kita yang sekarang itu kalau melihat kayaknya orang yang berumur 150 tahun sudah tidak ada. Kayak gitu. Artinya domain ini bagian dari semesta pembicaraan yang ada. Nah, inilah 4 komponen utama. Jadi variabel fuzzy-nya harus tahu, kemudian himpunan fuzzy-nya juga harus paham, dan semesta pembicaraannya juga harus tahu, dan domainnya juga harus diketahui dengan baik. Kalau tidak, maka kita nanti dalam proses perhitungan fuzzy-nya juga akan mengalami kesusahan. Nah, sekarang latihan.
Suatu pabrik memproduksi produk sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik, kadang turun. Nah, ada kata-kata permintaan, kadang naik, kadang turun. Nah, maka permintaan ini akan menjadi suatu variabel. Himpunannya siapa? Himpunannya naik sama tuh turun. Gitu. Permintaan tertinggi mencapai 5.000. Berarti ya domainnya adalah 5.000 dan terkecil 1.000. Nah, berarti domainnya rentangnya antara 1.000 sampai 5.000. Kemudian, sedangkan persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Nah, selain permintaan, ternyata juga ada persediaan. Nah, persediaan juga menjadi variabel. Nah, himpunannya siapa gitu ya? Ternyata ada paling banyak gitu ya, maka himpunannya adalah banyak dan sedikit. Banyaknya 600, sedikitnya 100. Domainnya berarti 600 sampai dan 100. Tentukan komponen-komponen utama fuzzy ya, yaitu variabel fuzzy-nya siapa, himpunan fuzzy-nya bagaimana, semesta pembicaraannya seperti apa, domain fuzzy dan grafik fungsi keanggotaannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya variabelnya jelas, tadi ada permintaan dan juga ada persediaan. Himpunannya siapa? Himpunan dari permintaan ada naik sama turun. Persediaan dari himpunan dari persediaan adalah banyak, sedikit. Semesta pembicaraannya kalau kita berbicara permintaan berarti kan 0 sampai positif terhingga. Tapi domainnya siapa? Berarti 1.000 sampai 5.000. Sedangkan persediaan semesta pembicaraannya berarti 0 sampai tak terhingga juga. Domainnya 100 sampai 600. Sedangkan grafik fungsi keanggotaannya berarti nanti akan ada dua. Grafiknya berarti ada yang kalau permintaan ada yang naik sama ada yang turun. Kalau persediaannya ada yang banyak, ada yang sedikit juga. Nah, itulah beberapa komponen yang harus kita pahami. Jadi satu kasus itu mungkin akan muncul beberapa variabel dan himpunannya. Oke, itulah pengantar tentang belajar logika tegas dan logika fuzzy. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.